Assalamualaikum Bu Novi dan Bu Madia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu Anita. Selamat Apa malam. kabar nih? Alhamdulillah baik. Gini nih Bu Novi sama Bu Madia. Saya ada tuntutan nih Hmm. dari guru penggerak. Salah satunya adalah praktik coaching. Nah, praktik coaching ini saya harus berkolaborasi dengan coach saya. Nanti ada coachingnya itu Ibu Rina. Nah, tujuan saya ini saya minta bantuan nih sama Ibu Novi sama Ibu Madia sebagai pengamat saya. Nah, dalam hal ini nantinya saya juga minta bantuan untuk mereview nih setelah coaching saya nanti selesai. Nah, gimana nih Bu Novi sama Bu Madia, bersediakah jadi pengamat saya? Oke, Bu Anita, tentunya kita bersedia ya. Dan nanti kita akan melakukan pengamatan kepada Bu Anita. Saya Mhm. Madia Putri Utami selaku pengamat satu, dan ada Bu Novi selaku pengamat dua. Hmm. Dan sebelumnya, sebelum melakukan coaching ini, kira-kira Bu Anita sudah tahu belum kompetensi coaching apa yang akan dikembangkan nantinya? Kompetensinya ya, yang Iya, pastinya sebagai coach itu kita harus ada 3 poin penting nih, yaitu present, menghadirkan diri kita sepenuhnya untuk coaching iya. kita, lalu mendengarkan dengan aktif dan menggali potensi coachee dengan cara memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Jadi itu nanti yang mungkin Oke, akan saya coba terapkan pada coaching kali ini. Dan oke, baik. nantinya dalam coaching nanti saya akan menggunakan alur Tirta, Ibu. Oke, baik. Ya, berarti targetnya yang akan dicapai yaitu menggunakan alur Tirta ya nanti ya, target Iya. coachingnya. Baik. Nah, Bu Anita, tentunya Ibu Anita sudah tahu ya bahwa coaching itu nanti apa ya, percakapan yang mendukung coachingnya untuk mencari solusinya. Mhm. Nah, itu nanti yang kita harapkan pada coachingnya nanti. Ya. Oke, bagaimana dengan Bu Novi? Ada yang perlu ditambahkan? Oke, baik. Terima kasih. Diingatkan kembali, Bu Anita, jangan Hmm. terjebak nanti ya, jangan sampai nanti karena greget sudah tahu solusi, akhirnya tidak kucing lagi, tapi beralih ke yang lain ini. Iya, Itu yang baik, Ibu. harus diingat. Kemudian juga untuk alur tirtanya itu harus ada semua. Mhm. Baik, Harus diterapkan semua. Ada baik, tujuan, ada identifikasi, ada rencana, kemudian ada tanggung jawab. Itu harus ada dalam kegiatan coachingnya. baik, Jadi baik. kami mungkin hanya bisa mengingatkan itu saja. Eh, Nanti mungkin kami tidak ada penilaian, tapi mungkin kami hanya mereview sesuai dengan permintaan dari Bu Anita. Mungkin seperti itu, Bu Tami. Oh iya, nah ini salah satu dari kita sebagai pra-supervisi. Nanti kita akan melihat bagaimana Bu Anita mengcoaching. Nah itu berarti pada saat kami melihat observasi dan nanti kita akan mengadakan evaluasi, yaitu pasca percakapan Bu Anita melakukan coaching bersama Bu Rina. Baik Bu Anita, apakah sudah siap untuk melakukan coaching pada hari Insya ini? Allah. Oke, Oke, siap. silakan. Baik, terima kasih Semangat. Bu Novi dan Bu Nadia. Welcome, Bu Anita. Selamat malam Ibu Novi. Assalamualaikum. Ibu Novi, Bu Katarina ya, coach saya ya. Iya. Selamat malam Ibu Katarina. Waalaikumsalam. Iya, alhamdulillah sehat. Waduh, cerah ya hari ini ya. Alhamdulillah, Alhamdulillah. suasana Banyak cerah. kegiatan hari ini, Bu Rina? Cukup padat. Hari ini saya visitasi akreditasi. Oke. Ya, lumayan memakan waktu dan tenaga serta pikiran. Baik. Di antara kelelahan ini, kayaknya ada yang mau disampaikan nih, didiskusikan dengan saya nih. Apa nih Iya, kira-kira? iya, Bun. Saya sangat butuh sekali bantuan Bunda untuk mendengarkan curahan saya, Mhm, supaya saya juga punya kekuatan nanti ke mhm. depannya. Iya. Saya mau cerita nih Bun, Hmm. masalahnya saya punya kegiatan yang begitu padat. Mhm, Juga yang pertama guru penggerak ini, yang kedua persiapan akreditasi, dan yang mhm. ketiga ya masalah keluarga dengan anak-anak. Nah Bun,
di sini saya merasa dalam bulan ini ya bertumpuk-tumpuk pokoknya. Jadi saya susah untuk mengatur waktu. Tumpuk ya, banyak nih kerjaannya kayaknya ya. eh Sejauh ini menurut Ibu Rina, apa sih kendala terbesar yang Ibu Rina hadapi dalam bulan ini? Yang terbesar yaitu persiapan akreditasi, Hmm? karena kami kan sekolah baru, Mhm. baru tahun kedua lah Mhm. langsung disuruh akreditasi. Jadi ya persiapannya lumayan padat, dan juga kita pengembangan sekolah yang masih notabene-nya masih sangat baru, belum Ya. apa-apa, tiba-tiba disuruh mempersiapkan segala sesuatunya harus lengkap. Nah, jadi begitu ya luar biasa lah, 1 bulan ini saya harus merekrut komite untuk membantu pelengkapan Ya. fasilitasi sekolah. Terus juga saya dihadapi dengan program kegiatan guru penggerak. Hmm. Terus yang paling ininya, saya kehilangan waktu bersama anak-anak saya, terutama kemarin ketika dia ujian, Hmm. akhirnya nilainya banyak yang rendah gara-gara saya tidak punya waktu. Waduh, bicara soal keluarga ya Bu ya, dilema sekali ya kayaknya ya. Oke, tiga-tiganya itu sangat mungkin menjadi prioritas yang sama Ibu Rina ya. Tiga-tiganya menjadi hal yang mungkin diharapkan sama Ibu Rina bisa menghasilkan hasil yang baik. Nah, dari ketiga ini, hambatan yang paling besar jika seandainya ini harus menjadi prioritas, yang mana yang nantinya akan Ibu Rina dahulukan? Hambatan yang paling besar kalau untuk saat ini ya akreditasi yang sangat memakan waktu dan menyita segala sesuatunya bagi saya. Mhm. Terus yang paling miris bagi saya yaitu anak saya. Saya kehilangan momen-momen untuk mengajarkan anak-anak saya ajar. Terus juga apalagi ada anak saya yang paling kecil juga, kini dikit-dikit saya untuk kasih pengamannya saya kasih HP. Ternyata dampaknya buruk sekali. Mhm. Malah kini dia nggak mau lepas dari HP. Tapi ya gimana, tanpa ya itu Bun, pokoknya hambatannya banyak sekali. Oke. Dari yang Ibu Rina sampaikan, mungkin yang sering Ibu Rina ulang adalah kehilangan bersama dengan anak ya Bu ya. Karena memang peran dari orang tua kan kayak tanggung jawabnya besar, tapi tidak tertutup kemungkinan tanggung jawab Ibu Rina juga sama beratnya dengan tugas yang menjadi dilema sekarang nih sama Bu Rina. Iya. Oke, dari kendala yang tadi nih, eh, ada nggak solusi atau mungkin rencana nih yang mau Ibu terapkan supaya nanti mungkin masalah ini akan lebih jelas terlihat bagaimana jalan keluarnya atau mungkin apa nih harapan Ibu Rina supaya kendala-kendala ini tidak menjadi alasan hancurnya harapan, gagalnya peran kita sebagai orang tua atau nantinya memunculkan masalah yang baru. Apa nih kiat dari Ibu Rina? Iya, saya udah menyusun rencana Hmm. untuk quality time bersama anak-anak. Hmm. Saya usahakan di hari Minggu Hmm. saya akan lebih mendekatkan diri saya dengan sama anak-anak saya. Ya, kalau untuk saat ini Hmm. saya lebih banyak terfokus dengan kegiatan, karena yang lebih utama juga, semuanya lebih utama sih bagi saya, Hmm. apalagi untuk akreditasi sekolah, ini kepentingan sekolah saya. Iya. Jadi ya saya akan mengatur dulu yang mana yang harus lebih duluankan, yaitu saya duluankan dulu akreditasi. Akreditasi insya Allah sampai hari ini selesai, Hmm. visitasi selesai. Nah, baru saya mengatur strategi gimana saya mendekatkan diri lagi sama anak saya, yaitu membagi waktu lagi. Misalnya pulang sekolah, saya akan bermain lagi sama anak-anak saya, terus mengajari anak saya belajar lagi, kayak gitu.
Baik. Jadi pembagian waktu ya. Untuk tanggapan keluarga atau orang-orang di sekitar Ibu Rina bagaimana, Bu? Kalau tanggapan keluarga dan orang-orang di sekitar saya, mereka ya paling bilang, wow, padat sekali waktunya kayak gitu Iya. kan. Tapi alhamdulillah mereka mengerti dengan posisi saya. Saya bilang ini bukan kehendak saya, ini adalah takdir dari Allah. Saya harus diberi tanggung jawab begitu besar, mendirikan sekolah, terus saya juga harus memimpin teman-teman, memimpin keluarga, dan semuanya saya harus laksanakan. Ya, tapi alhamdulillah saya selalu siap untuk membagi waktu saya. Mulai dari bangun tidur saya usahakan masak, nggak pernah yang namanya anak-anak saya bawa beli makanan dari luar. Nah, pokoknya seperti itu. Terus saya juga memberikan curahan perhatian ketika mau tidur, itu aja. Untuk di keluarga sendiri, apakah Ibu Rina hanya tinggal dengan suami atau mungkin ada keluarga yang lain yang membantu menghandle anak selama Ibu beraktivitas? Paling kita ada yang asisten rumah tangga kan, alhamdulillah dia sangat cukup membantu saya juga. Terus suami saya juga sangat mendukung aktivitas saya, dia super Iya. memberikan supportnya, Mhm. sehingga untuk kedepannya saya bilang insya Allah selesai guru penggerak, selesai akreditasi, nanti kita jalan-jalan. Wah, ada janji nih. Nanti janjinya itu akan ditagih nih Bu sama anak-anaknya. Kalau dari anak-anak ada Iya, keluhan nggak Bu? ya kalau dari anak-anak Mhm. paling mereka bilang, udah nih sudah kerja siang malam Oh depan iya, laptop terus. oke. Gimana Seperti respon itu. Ibu? Ibu Rina gimana responnya? Respon saya yaitu saya bilang sabar ya nak ya, Hmm. ini bunda lagi dikasih amanah yang begitu besar, nanti kalian juga menghadapi yang seperti bunda hadapi saat ini. Nah, sampai-sampai mereka bilang dulu bunda sibuk dulu, tidak juga sibuk sih ini. Oke. Saya bilang ya itu dulu, kini lain. Oh gitu. Kalau untuk tadi kan ada 3 program ya Bu ya, yang sama-sama berat. Untuk akreditasinya tadi kayaknya udah hampir beres ya. Yang CGP Ya ini, alhamdulillah hari ini eh, selesai bun. oh iya, alhamdulillah. Nanti hasilnya semoga juga baik ya sesuai dengan harapan Ibu Rina dan timnya. Kalau untuk guru penggerak kan sampai dengan Desember. Ini gimana nih kiatnya Ibu Rina? Karena sedikit banyak ini juga akan memakan waktu kita sebagai orang tua di rumah. Karena akan berhadapan dengan laptop, tugas-tugas yang deadline. Ini gimana nih Iya. caranya ngaturnya? Kalau untuk akreditasi itu kan sebatas sekolah ya Bu. Tapi kalau guru penggerak kan sejauh kita tahu juga memakan waktu malam, sore gitu. Gimana nih kalau Ibu Rina mensiasatinya? Ya, kalau alhamdulillah Mhm. saya bersyukur sekali apa yang saya kerjakan dengan kerja keras saya. Hari ini visitasi saya direspon baik sama tim Mhm. asesor. Mereka bilang, "Ibu, saya acungan jempol, insya Allah ibu A akreditasinya." Wih, Wow, itu satu obat keren, nyeri keren, pelaras keren. saya yang sangat luar biasa. Mhm. Iya, iya. Nah, jadi saya bilang sama suami saya sama anak-anak saya, Mhm. ini loh nak buktinya sekolah Mhm. kita udah diakreditasi, insya Allah nilainya A. Berat loh bunda, beban bunda. Nah seperti itu. Hmm. Insya Allah bunda punya visi lagi untuk kedepannya mengikuti guru penggerak ini, mungkin ada lagi kelebihan kita di hadapan masyarakat. Jadi Waduh. bunda minta tolong sama kalian ya nak ya, Mhm. untuk mendukung bunda untuk beraktivitas. Ya bun, kami siap. Nah berarti mereka udah tahu ngelihat hasilnya Mhm. dengan yang seperti apa, juga Mhm. perubahan besar dari hidup saya, Mhm. mereka ya support seperti itu. Paling saya bilang nanti bunda kan cuma tinggal satu lagi nih, tinggal Hmm. akreditasi, tinggal guru penggerak. Nah Ya, nanti bunda insya Allah lebih banyak waktu sama kalian. aduh. Ibu Rina berapa putranya? Dua, satu?
Alhamdulillah saya punya putra 3, Bun. 3. Di usia berapa itu kalau boleh Laki-laki tahu? semua. SMP sama Hmm, SD dan yang paling kecil usia 4 tahun. 4 tahun. Ini yang agak berat di yang 4 tahun ya Bu ya. Karena lagi butuh kasih sayang. Untuk Ya, yang 4 kakak-kakaknya? tahun karena Ya? dia kecanduan gadget gara-gara Oh saya. iya. Jadi Dia awal mula kecanduan gadget gara-gara saya. oh gitu. Jadi dari trik yang Ibu Rina lakukan dengan memberikan gadget tadi itu ada timbul efek yang kurang bagus kalau menurut pandangan Bu Rina ya. Iya, sangat buruk sekali. Padahal saya mengkampanyekan di sekolah saya anak anti gadget. Ternyata saya me, itu jadi apa? Kebalikan bagi saya. Saya Hmm. merifkan anak saya jadi gadget. Oke. Berarti belum pas dengan jargonnya Ibu untuk di TK ya Bu, dengan penerapan Ibu di relaksasinya di keluarga Ibu gitu ya Bu Rina ya. Gimana nih? Iya, ternyata memang Ini berat. ini ini memunculkan masalah baru nih kalau saya lihat ya. Karena kepadatan Iya, ibu mengambil jalan yang mungkin banyak dilakukan oleh orang tua, memberikan gadget kepada anak balitanya, dan sedikit banyak mereka tergantung sama gadgetnya. Ini menurut Ibu Rina apakah menjadi masalah baru atau ini hanya butuh waktu saja, nanti hilang sendiri gitu? nah, inilah tantangan terbesar saya nanti Mhm, karena saya adalah orang yang mengkampanyekan anak anti gadget, ternyata mhm, anak saya sendiri terkena dampaknya. Ini bakal jadi satu apa ya, trik bagi saya, mhm. atau menjadi acuan bagi saya, gimana cara mengatasi anak yang sudah tercandu gadget kayak gitu kan. Nah, nanti jadi ini PTK bagi saya lah, insya Allah. Mudah-mudahan saya cari cari ilmunya lagi untuk mencari tahu gimana mengatasi anak yang luar apa ya, yang terkena candu gadget kayak gitu. Kalau untuk anak Ibu Rina sendiri nih, karena ini kan sedikit banyaknya ada peran orang tua, khususnya Ibu Rina di sini. Karena kesibukan ibu sebagai pimpinan TK atau kegiatan ibu sebagai peserta CGP, ini ibu nih yang memberi peran kehadiran gadget ke tangan balita ibu. Nah, untuk ibu sendiri, untuk anak ibu sendiri, apa nih langkah-langkah tercepat yang ingin ibu lakukan supaya nanti tidak lagi berpengaruh negatif karena ini sedikit banyak ada peran kita sebagai orang tua ibu. Iya, langkah yang paling saya lakukan adalah mencari sela waktu dari kegiatan CGP. Saya akan Hmm. lebih dekat dan lebih banyak bermain dengan anak saya. Itu yang paling utama. Insya Allah dengan saya kembali lagi seperti dulu, Hmm. anak saya jauh dari gadgetnya. Apa indikator ketercapaian harapan? Oh, sebelum saya tanya indikator nih, harapan Ibu Rina apa sih dari kiat-kiat yang sudah Ibu Rina sampaikan tadi ke saya? Harapan Hmm. saya pengen semuanya berhasil Hmm. tanpa ada yang menjadi korban, Waduh, termasuk anak-anak saya. termasuk anak-anak Ibu. Betul. Jadi harapannya semuanya dapat berjalan dengan baik tanpa ada yang Berhasil. dikorbankan ya, Bu ya. Ya. Indikatornya apa nih kira-kira tercapai harapan Ibu ini? Eh, ya, indikatornya salah satunya sudah berhasil saya raih, yaitu Hmm. tadi visitasi Hmm. akreditasi. Alhamdulillah Hmm. sangat memuaskan bagi saya, Hmm. termasuk guru-guru dan tim saya. Terus Iya. yang kedua, insya Allah CGP kan tinggal beberapa bulan lagi. Hmm. Insya Allah di antara 2 bulan ini mungkin belum saya bisa untuk secara penuh dengan keluarga. Nah, nanti dilepas dari CGP, insya Allah saya akan kembali lagi menjadi ibu yang sempurna untuk anak-anak saya. Ibu yang sempurna. Wah, ini eh, apakah apakah sejauh ini ibu yang sempurna belum tercapai dari Ibu Rina sendiri? Karena saya ngelihat Hmm. kegagalan saya, melihat anak saya Hmm. candu gadget, terus nilai anak saya yang SD turun, itu yang membuat saya gagal. Saya merasa wah, ternyata saya lebih prioritas dengan pekerjaan, jadi saya Hmm. nggak sempurna menjadi ibu, sedangkan ibu yang sempurna adalah ibu yang selalu ada, itu menurut saya. Ibu yang selalu ada buat putra putrinya.
Tapi tidak tertutup kemungkinan ibunya bekerja ya, Bu Rina ya? Iya, Iya, eh, quality time itu, quality yang time. pastinya ada quality time untuk anak dan ya ibu. Jadi solusi yang Ibu tawarkan ini sebenarnya kalau saya lihat di sini masalah 3 program tadi itu bukan menjadi dasar masalah Ibu. Jadi kalau saya lihat ini ada rasa hopelessnya dari orang tua gara-gara tugas yang terlalu banyak, ada sedikit yang terkorbankan. Nah, yang pihak terkorbankan ini adalah keluarga, di mana itu keluarga inti kita, tanggung jawab kita baik itu di dunia dan akhirat. Kalau saya lihat sih titik masalahnya bukan di pekerjaan ya Bu ya, tapi rasa rasa apa ya rasanya ya? Ini saya ngasih Ya, handphone ke rasa anak bersalah. saya. Iya, ada rasa bersalah nih yang bisa saya lihat dari Saya rasa ceritanya Ibu bersalah yang Rina. sangat Jadi tinggi. kalau untuk tugasnya is oke aja, cuman masalahnya nih anak balita saya jadi candu gadget gara-gara saya sibuk, tidak ada quality time. Iya, Jadi solusi dari Ibu Rina adalah memberikan quality time ya. iya, mengajak Kapan? bermain lagi, ngajak Aha. belajar bersama lagi. Mhm. Itu yang saya mau. Oke. Jadi belum untuk balita sendiri belum ada protes langsung ya, cuman dia minta perhatian lebih dari Ibu Rina, betul. Sudah, Bunda. Oh ya. Sudah dia ngasih protes sama saya. Mhm. Iya, dia bilang, Bunda itu jahat katanya kayak gitu. Oh. Bunda jahat, Bunda nggak ada waktu, Bunda sibuk Mhm. ke laptop. Nah, gitu. Begitu. Adek, kenapa nggak sayang Bunda? Ya, Bunda kan sayang laptop. Nah, jawabnya Begitu. kayak gitu. Berarti kan dia udah ada aksi protes tuh. Mhm. Jadi itu sih sebenarnya yang tambah jadi beban pikiran Ibu Rina ya. Iya, saya Oke. jadi ibu yang nggak sempurna kayak bilang tadi. Oke. Dalam mencapai harapan Ibu menjadi ibu yang sempurna, siapa nih yang berperan dan bertanggung jawab dalam hal ini? Iya, ayahnya. Ayahnya. Kenapa dengan ayahnya Ibu? Iya, iya, ayahnya yang menjadi tanggung jawab penuh. Karena Mhm. eh, saya bilang sama suami saya sedang sibuk, saya minta tolong untuk Mhm. bantu saya bisa mengasuh anak-anak, bisa bermain Mhm. sama anak-anak seperti itu. Untuk respon ayahnya? Dan juga diri saya Aha. sendiri. Oh iya. Kalau untuk respon ayahnya ketika Ibu Alhamdulillah menyampaikan, responnya ya bagus. ya bagus. Dia bilang ya Bunda, insya Allah ayah bakal siap menjaga anak-anak kayak gitu kan. Ya tapi karena suami saya juga bekerja, Mhm. ya otomatis sama juga hasilnya. Oh Cuma iya. bilang teorinya aja bisa, tapi ternyata Oke. tidak ada. Untuk asisten rumah tangganya itu untuk beres-beres atau juga ikut mengasuh Ibu? Iya, beres-beres kalian mengasuh anak saya. Tinggal di rumah juga. Iya, iya, Oke. Berarti ada banyak orang dewasa di sekitar mereka ya, Bu ya? iya banyak. Nah, dari Ibu Rina sendiri, apakah ada keinginan gitu dengan tidak bisa kan kita lepaskan tanggung jawab kita ya, dan juga tidak bisa Ibu meletakkan tanggung jawab juga ke ayahnya karena kadang karena peran ibu itu kan juga diminta ya. Mungkin ibu lebih merasakan ketika anaknya protes dan sebagainya, ada rasa ketika beban kerja udah numpuk dan anak balita kita yang belum mengerti apa-apa udah protes tuh kadang menambah beban ya Bu Rina ya. Ah, sangat, Nah, iya. sangat menambah beban bagi saya. Oke. Tadi Ibu Rina ceritakan bahwa orang tuanya dua-duanya bekerja, ayahnya bekerja, ibunya juga bekerja. Ada orang dewasa lainnya, tapi itu statusnya bukan bukan keluarga kandung ya, Bu ya? Keluarga kandung bukan Ibu? Bukan, Oh, bukan. Ada istilahnya nggak ya kiat? Yes? tetangga juga karena dia bersebelahan rumah dengan saya. Oke. Tetangga Karena rumah dia ya? bersebelahan rumah dengan saya. Mhm. Adakah Hmm. nanti kiat Ibu Rina memanfaatkan orang-orang dewasa sekitarnya supaya nanti tujuan Ibu Rina tuh tercapai? Jangan hanya dengan Ya, Ibu Rina dan ayahnya gitu. Adakah mungkin rencana Ibu Rina atau mungkin
apa ya namanya, trik-triknya dari Ibu Rina supaya nanti tetap menjadi orang tua yang sempurna, katanya Ibu Rina tadi. Iya. Paling saya bakal minta tolong kepada guru TPA-nya, Hmm. menstimulus anak saya untuk jauh dari gadget. Terus saya juga bilang sama yang ngasuh supaya kalau saya lagi banyak kegiatan minta tolong anaknya nggak usah dikasih HP kayak gitu. Anaknya jangan dikasih HP. Kira-kira bisa komit nggak Bu Rina? Iya, Kapan nih mau mau insya coba Allah diterapkan? bisa bun, insya Allah. Insya Allah ini karena visitasi akreditasi sudah selesai, insya Allah untuk sampai terakhir CGP ini saya akan terapkan. Mudah-mudahan saya mohon doanya semuanya dapat berjalan dan anak saya nggak candu gadget lagi. Iya. Kalau komitmen kita yang dewasa yang buat komitmen ya Bu ya. Kalau anak mengikuti, Iya, apalagi di usia yang masih di bawah kategori sekolah dasar, anak 4 tahun itu mereka tidak terlalu paham mana yang baik mana yang buruk. Ini orang dewasa nih, kita sebagai orang dewasa yang mungkin seperti kata Ibu Rina tadi, komitmennya harus dijaga. Gitu Ibu Rina. Gimana nih sudah coaching sama saya nih rasanya? Alhamdulillah Mhm. lega dan Mhm. saya juga sudah tahu gimana nanti saya ke depannya dan saya juga insya Allah mau merubah pola asuh saya kembali seperti yang kemarin dan jangan lagi membujuk anak dengan gadget. Wah, komitnya ya Bu ya. Baik. Iya. Ada lagi yang mau disampaikan ke saya Ibu Rina? Uh, Alhamdulillah cukup Bu Anita, terima kasih banyak atas bantuan curhatan kita hari ini. Mhm. Semoga Ya. kedepannya saya lebih baik lagi. Oh, baik. Nanti saya tunggu kabarnya nih. Sukses dengan programnya dan komit juga sama anak-anaknya. Quality time juga sesuai dengan yang Ibu harapkan menjadi ibu yang sempurna. Baik Ibu Rina, sampai ketemu lagi di coaching berikutnya. Selamat malam Ibu Rina. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bu Anita, alhamdulillah kita sudah mendengar Bu Anita dan Bu Rina sudah melakukan coach ya. Mhm. Alhamdulillah sudah berjalan dengan lancar. Nah, tadi kami sudah mengamati untuk pasca percakapan ini, alhamdulillah untuk Bu Anita sendiri itu sudah fokus pada apa yang sudah dikembangkan oleh coaching. Nah, jadi apa ya, Ibu Anita sudah menggali nih kompetensi-kompetensi yang coaching inginkan. Nah, kemudian juga bersikap terbuka dan rasa ingin tahunya lebih dalam sampai ke pembantu-pembantunya pun Bu Anita tanyakan, ya kan? Artinya sudah memiliki sikap terbuka dan ingin tahu. Kemudian, alhamdulillah juga selaku coaching di sini Bu Anita sudah memiliki kesadaran diri yang kuat. Artinya sudah bisa membatasi yang mana coach, yang mana coachee. Artinya sudah memberikan apa ya, pertanyaan-pertanyaan yang berbobot untuk menggali jawaban-jawaban ide dan solusi dari coaching. Dan terakhir yaitu melihat peluang dan masa depan yang baru. Meskipun tadi kami lihat dan kami amati bahwa masalah yang Ibu Rina amati si coaching ini adalah masalah waktu tentang dilema. Nah, akhirnya berpengaruh kepada masa depannya, yaitu bagaimana peran orang tua terhadap gadget ya yang akan dilakukan kepada Ibu Rina selaku coaching, yaitu dengan membatasi anaknya dengan menggunakan gadget. Dan itu sudah Ibu Anita lakukan selaku coaching dan sudah berjalan dengan lancar. Itu dari saya sih. Silakan Bu Nopi. Selamat Bu Anita. Terima kasih Bu Madia. Baik, terima kasih nih kesempatannya nih. Baik, dari pengamatan kami tadi ketika Bu Anita melakukan coaching terhadap Bu Aftalina, itu kalau untuk 3 kompetensi
dasar itu sudah ya sudah ada dan sudah diterapkan. Itu menjadi pendengar yang aktif itu sudah, kemudian pertanyaan berbobot juga sudah. Kemudian juga Bu Rina sudah berusaha untuk hadir penuh ya dari kegiatan kucing ya yang dibuktikan dari gerakan-gerakan tubuh Bu Rina, kemudian dari tatapan mata dan kemudian juga dari ada kata-kata yang memotivasi gitu. Bu Anita, Bu. Kemudian untuk alur iya, Ya, ya seperti iya, ya, ya. ya, itu kan juga salah satu trik kita menyatakan bahwa kita itu hadir penuh pada saat kucing. Kemudian untuk alur tirta itu kesemuanya sudah ada, itu sudah benar diterapkan. Bu Anita juga sudah sedemikian rupa. Tadi pertanyaannya untuk menggali potensi-potensi yang ada di kucingnya. Itu kalau dari saya sepertinya cukup karena memang waktunya sudah mau selesai nih. Iya. Terima kasih Bu Novi dari Muhammadiyah atas bantuannya dan reviewnya. Sama. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat Sukses selalu. malam, Waalaikumsalam. Sampai ketemu lagi. Oke.